Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rena Destiana. Saya salah satu mahasiswi di Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Fakultas yang saya ambil adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan program studi yang saya ambil atau jurusan yang saya ambil adalah Bimbingan Konseling Islam. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang perencanaan sistem pengajaran. Apa sih perencanaan sistem pengajaran itu? Perencanaan sistem pengajaran adalah suatu persiapan atau perencanaan yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan pengajaran. Nah, untuk teman-teman calon guru atau yang profesinya sudah menjadi guru seperti saya, tentu sebelum memulai pelajaran atau masuk ke dalam kelas, kita sebagai guru harus terlebih dahulu mempersiapkan pembelajaran. Materi seperti apa yang akan disampaikan nantinya di dalam kelas tersebut. Dan hal ini tentu sangat penting untuk diketahui oleh guru atau calon guru. Nah, jadi nanti setelah kita masuk ke dalam kelas untuk memulai pembelajaran, jika sebelumnya kita sudah terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran dari mulai pertemuan pertama hingga pertemuan selanjutnya seperti apa, maka pembelajaran pun tentu akan berjalan dengan baik dan efektif. Kita juga sebagai guru harus bisa menentukan target dan tujuan pembelajaran. Dan tentunya sangat penting ketika kita seorang guru membuat perencanaan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Dan saat ini kurikulum yang berlaku adalah kurikulum merdeka. Sebelumnya, kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu adalah suatu sistem atau acuan atau pedoman untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Nah, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang bertujuan untuk bisa mengasah minat dan bakat siswa sejak dini. Kurikulum merdeka ini berkembang sejak tahun 2020 hingga 2024 mendatang. Nah, tentu dengan adanya kurikulum merdeka ini, maka di setiap sekolah-sekolah sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka belajar ini. Nah, untuk bisa mengasah minat dan bakat siswa, maka seorang guru itu harus mempersiapkan pembelajarannya. Kemudian, apa sih persiapan pembelajaran untuk kurikulum mereka ini? Seorang guru harus mempunyai prinsip yang ditanamkan pada kurikulum mereka ini. Nah, prinsip apa sih? Prinsip seperti apa sih yang harus ditanamkan guru di dalam kurikulum mereka ini? Yang pertama yaitu harus adanya pencapaian peningkatan. Contohnya, terdapat seorang guru sedang mengajar di kelas A, maka di kelas berikutnya atau di kelas B-nya itu harus adanya pencapaian pembelajaran tersebut. Dan yang kedua yaitu pembelajaran harus sesuai konteksnya. Pembelajaran harus sesuai konteksnya itu seperti apa? Biasanya problem yang sesuai dengan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran masa depan. Maka dari itu, seorang guru harus bisa bekerja sama dengan guru kelas lainnya untuk bisa tercapainya suatu pembelajaran. Untuk bisa tercapainya suatu pembelajaran, maka dari itu seorang guru harus memiliki prinsip. Kemudian, prinsip seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru agar pembelajarannya itu tercapai dengan baik? Prinsip seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang guru? Nah, yang pertama yaitu terdapat motivasi, di mana seorang guru harus bisa dan harus mempunyai niat mendidik siswa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu belajar. Guru harus haus akan ilmu, harus selalu mau untuk belajar, karena dengan kita memberikan pembelajaran kepada siswa, itu pun kita pasti banyak belajar dari siswa tersebut. Dan guru harus menguasai atau memperoleh suatu pembelajaran dari hasil diskusi dengan siswa.
bisa melakukan sesuatu hal yang secara berulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu kerjasama. Seorang guru harus bisa bekerja sama dengan siswa yang dia ajar. Di mana konsep kegiatan pengajaran itu adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, kemudian untuk bisa tercapainya perencanaan sistem pengajaran itu, seorang guru penting sekali untuk bisa berlatih, berbicara, dan selalu membaca buku, kemudian berkomunikasi dengan orang-orang asing.